mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Benar Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya mukjizat Tuhan itu masih nyata sampai saat ini di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Itulah yang kami rasakan. Itulah yang kami telah alami Tuhan. Makanya kami sampai saat ini masih boleh berdiri, boleh datang beribadah kepada Tuhan, boleh sehat, boleh kuat. Semua karena mukjizat anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kekuatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kami. Sepanjang kami melalui hari-hari kami. Bahkan untuk berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh nyatakan itu bagi setiap kami. Dan Tuhan membuka pintu hati Tuhan yang luar biasa dan memberi ampun dan memberi kami pengampunan dosa.
sehingga kami boleh merasakan kelegaan yang dari Tuhan. Kami datang lagi Tuhan, supaya Tuhan terus menyucikan dan mengampuni setiap kami. Tuhan terus membaharui hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin hari, semakin dibaharui dan semakin sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan mau membentuk kami, Tuhan mau memakai setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami melipat tangan kami ke hadapan Tuhan. Kami mau mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan menolong. Biarlah Tuhan yang terus memberkati gereja ini. Memberkati segala programnya. Memberkati segala pekerjaannya. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Khususnya Pendeta Muda Iko Mang Andreas beserta keluarga. Biarlah Tuhan yang terus memakai kemampuan yang berasal darimu, kecakapan, kesabaran yang berasal darimu, Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu ini beserta keluarga di dalam memimpin setiap sidang jemaat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami pembaharuan hidup, semakin berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan terus yang pelihara keluarga hamba-Mu ini selama melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan yang terus cukupkan segala yang mereka perlukan. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sakit, terutama sidang jemaat-Mu. Berdoa untuk Pak Leon yang sedang kurang sehat. Biarlah Tuhan menjamah tubuh Pak Leon supaya boleh sehat dan pulih kembali. Sehingga boleh melakukan aktivitasnya dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk adik kami Iskia yang masih dirawat di rumah sakit Sukmul. Biarlah juga Tuhan yang menjamah dia, menyembuhkan segala penyakitnya. Supaya dia boleh pulih kembali, sehat kembali, dan bisa berkumpul bersama keluarga, bisa datang untuk beribadah ke gereja ini Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, biarlah mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, dengan pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang membuat mereka semakin boleh melihat dan mengenal kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk para lansia, berdoa secara khusus untuk Pak Slamet yang sehat dan terbaring, yang sudah senja dan tidak bisa untuk melangkahkan kaki ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Namun biarlah di dalam istirahat dia di rumah Tuhan, karena badannya yang terbatas, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, berkat-berkat yang berasal dari Tuhan boleh dirasakan oleh Pak Slamet. Tuhan yang berkati dia di dalam hari-harinya, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan beri buat Pak Slamet. Biarlah juga dia boleh terus merasakan kasih Tuhan dan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati seluruh anak-anaknya, seluruh mantu cucunya Tuhan, supaya tetap setia untuk merawat, supaya tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa untuk para lansia yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di usia senja mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dalam segala kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang pelihara. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat yang sedang mengalami pergumulan, apapun itu Tuhan,
Tuhan yang mengenal setiap kami, Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Kami datang kepadamu, kami membawanya kepadamu, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber jawaban dari setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa-doa sidang jemaat-Mu. Anak-anak yang ada di bangku sekolah, biarlah Tuhan juga memberkati supaya anak-anak kami boleh berhasil dalam studinya, boleh bertumbuh dalam kesehatan yang baik, boleh bertumbuh dalam pergaulan yang baik. Tuhan yang memberkati anak-anak kami dimanapun mereka pergi melangkah, dimanapun mereka bermain, mereka boleh tetap menampakkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Apalagi di tengah-tengah pergaulan dunia ini Tuhan, kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam, tapi kami memiliki Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak kami, menjaga, melindungi mereka dari segala perbuatan jahat, dari segala pergaulan yang tidak baik. Tuhan yang tolong dan berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pos PI gereja yang ada di Sungai Galing maupun di Mentawai. Tuhan berkati hamba Tuhan, Pak Melki beserta keluarga, Pak Darman beserta keluarga. Demikian juga dengan sidang jemaat yang mereka layani. Biarlah dapat terus bertumbuh di dalam jumlah maupun di dalam kerohanian mereka. Mereka boleh semakin hari semakin kuat imannya, semakin bertumbuh dan semakin bertambah jumlah-jumlah mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan terus yang memberkati bangsa kami, menjadi bangsa yang penuh dengan damai, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini sebagai berkat bagi bangsa ini yang setia untuk berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Berkati para pemimpin kami, berkati seluruh program pemerintah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Saatnya kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa
hidupku. Kita akan menyanyikan sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ari Tan dan Bapak Agus Sikingena akan menolong kita dalam mengambil persembahan. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan baik buah anggurnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan untuk renovasi gereja, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan lewat di kotak belakang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan lewat transfer di rekening Ebenezer. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi kita, Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Di muka bumi ini melalui gereja kami. Berkatilah setiap hati kami Tuhan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Biarlah di lain waktu kami bisa bersama-sama memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu paduan suara gereja dan Nursery akan mempersembahkan sebuah pujian istimewa.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu kemarin sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sadar, kami lemah, kami tidak sempurna. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan di siang hari ini, itu akan kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami semua dari anak-anak sampai dewasa, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Tadi waktu sebelum Ibu Ani berdoa, kita menaikkan pujian, mujizat itu nyata ya. Dan saya melihat kita semua menyanyikan dengan semangat ya. Dan saya yakin kita semua masih meyakini dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Apapun menjadi persoalan kita, pergumulan kita saat ini ya, mari kita terus berserah kepada Tuhan, berdoa terus sama Tuhan sampai kita menikmati ya jawaban doa yang dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Mungkin kita juga sudah hafal ya 1, 2 atau 3 ayat dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Tetapi kembali lagi ya, minggu lalu kita merenungkan bersama-sama, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Dan untuk melakukan itu yang sulit ya.
melakukan itu yang penuh dengan perjuangan ya. Tetapi kita bersama-sama akan terus berjuang ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8 ini adalah sebuah perintah Tuhan bagi kita semua, yaitu kita harus hidup menghasilkan buah ya. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan, masih di dalam Yohanes pasal 15 tapi ayat yang berbeda ya. Di dalam ayat yang ke-16 ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Jadi firman Tuhan ini jelas sekali ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita ada di gereja, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, kita mengenal Tuhan, mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhanlah yang telah memilih kita. Ya, Tuhanlah yang telah memilih kita. Jadi kita bersyukur, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dicari oleh Tuhan, kita ditangkap oleh Tuhan. Ya, bagaimana caranya Tuhan memilih kita? Kita perlu kembali merenungkan karya-karya Tuhan. Cara Tuhan memilih kita, memanggil kita dengan cara Ia mati di atas kayu salib. Ya, Dia lahir ke dalam dunia ini, Dia mati di atas kayu salib, Dia menderita mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan Dia mati, dikuburkan, Dia bangkit, Dia menampakkan diri, dan Dia naik ke surga. Roh Kudus turun mendiami setiap orang percaya, dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan anak-anak Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan, memberikan undangan kepada kita yang belum percaya untuk menikmati karya Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Dan akhirnya ketika Tuhan mengundang kita, mau gak kita percaya kepada Yesus? Dan kita mengambil keputusan, saya mau mengikut Yesus, saya mau percaya kepada Yesus. Jadi kita diselamatkan, kita dipanggil karena Allah yang memilih kita. Ya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah ditangkap oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipilih Tuhan tidak untuk nganggur. Ya. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Dikatakan di situ supaya kamu pergi. Ya, supaya kamu pergi. Ini perintah. Pergi kemana? Kita sering mendengar pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus pergi ke Yerusalem, artinya kita harus pergi kepada keluarga kita. Yudea kita harus pergi kepada tetangga kita, Samaria kita harus pergi kepada kerabat teman kita, sampai ke ujung bumi. Mungkin kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada kenalan kita lewat media sosial. Ya. Inilah perintah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan sampai hanya berinteraksi dengan orang Kristen saja. Kita tidak hanya berinteraksi dengan jemaat di gereja saja. Ya. Kita tidak hanya berkumpul di gereja saja, habis pulang gereja kita tidak berinteraksi dengan orang yang tidak seiman. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk pergi. Untuk menyampaikan kasih Tuhan. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kita harus menghasilkan buah jiwa keselamatan.
supaya orang melihat. Ya. Supaya orang bisa datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi berbuah itu adalah bagian dari kehidupan setiap orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tanda kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita udah menikmati nih kasih karunia Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan. Kita tidak boleh diam. Kita harus pergi. Ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kita pergi supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan di dalam Yohanes 15, ya, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ya. Sekarang mari kita perhatikan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judul perikop di situ, pokok anggur yang benar. Ada kerinduan Tuhan di sini, Bapak Ibu. Ya. Tuhan merindukan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yesus ingin orang percaya itu menghasilkan buah. Yesus mengharapkan, Yesus menginginkan buah dari kita. Buah dari orang-orang percaya. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ayat yang kedua, mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Yang pertama, karena Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang percaya yang tidak berbuah. Ini firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kedua dikatakan di situ. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Saya garis bawahi di situ, silakan selanjutnya. Oh, hilang ya. Boleh saya garis bawahi di situ ya. Saya garis bawahi di situ. Salah ini. Salah ya. Ayat 2 di sini ya. Kita perhatikan di sini ya. Silakan Doni bisa hapus itu ya. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Garis bawahi di situ, akan dipotongnya. Sedangkan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Garis bawahi, akan dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita menghasilkan buah. Yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, akan dibersihkannya. Jadi Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang percaya yang tidak menghasilkan buah. Jadi setiap kita harus menghasilkan buah. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita harus berdampak bagi orang lain. Jadi akan dipotongnya, akan dibersihkannya. Jadi Tuhan tidak membiarkan ya orang Kristen itu tidak menghasilkan buah. Yesus akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya orang Kristen itu menghasilkan buah. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang percaya yang tidak berbuah. Ya. Jadi kita harus menghasilkan buah. Kalau kita berbicara tentang, ya bisa ganti enggak? Ya, dengan ayat 2. Ya. Tuhan enggak berkenan Bapak Ibu. Ya. Mengapa kita harus berbuah? Mengapa kehidupan kita harus menjadi berkat, berdampak baik bagi orang lain? Karena Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan kita yang tidak berbuah.
Bahkan di dalam Matius, Bapak Ibu buka Matius 21 ya. Mari kita buka Matius 21 ya. Matius 21 ayat yang ke-19. Ya, Matius 21 ayat yang ke-19. Judul perikop di situ, Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca ayat 19 saja. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, ini kata Tuhan ya, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi dulu perikopnya di sini Yesus mengutuk pohon ara. Jadi ini pun mengingatkan kepada kita. Tuhan tidak menghendaki ya, Tuhan tidak berkenan kepada orang percaya yang tidak berbuah. Dan Yesus menyampaikan di dalam Matius 21 ini yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah. Ranting itu menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan yang tidak berbuah akan di sini dikutuk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara menjadi kering karena pohon ara itu tidak berbuah. Dan ini peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar tidak menghendaki kehidupan kita tidak berbuah. Jadi dalam peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya dan juga menegaskan bahwa kita orang-orang yang sudah percaya harus menghasilkan buah, jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jangan sampai seperti pohon ara. Ya. Jangan sampai kita seperti pohon ara itu yang tidak berbuah dan akhirnya kita dihukum menjadi kering dan mati, tidak berguna lagi. Yang seharusnya hidup kita berguna dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ini peringatan bagi kita. Ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita, apa Bapak Ibu? Tuhan tidak menghendaki kita tidak berbuah. Jadi kita harus berbuah. Atau kita ditunggu dulu, tunggu sampai kita dipotong, dibersihkan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang penting, ini syarat di sini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak mengharapkan. Jadi Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan Yesus mengharapkan orang percaya. Ya, selalu melekat kepadanya dan kita pasti akan menghasilkan buah. Jadi kalau Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah, Tuhan tidak menghendaki kita tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan kasih syarat supaya kita menghasilkan buah. Kita harus selalu melekat kepada Tuhan dan kita pasti akan menghasilkan buah. Dan dua minggu lalu dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketaatan. Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya apa? Kita dituntut oleh Tuhan supaya kita tetap taat, melekat kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Buah yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 4 sampai ayat 7 Bapak Ibu.
ada kata-kata yang diulang di sini. Tinggallah di dalam aku. Coba Bapak Ibu lihat ayat 4 saya bacakan. Tinggallah di dalam aku, garis bawah itu. Dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Garis bawah kata tinggal di situ. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Garis bawah kata tinggal di situ, tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Garis bawah lagi, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam aku. Garis bawahi lagi itu. Kata tinggal di situ. Jadi Tuhan Yesus menekankan dalam ayat 4 sampai ayat 7. Kata tinggal itu diulang-ulang. Kata berbuah juga diulang-ulang. Jadi ini mengingatkan kepada kita. Ini penting sekali. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan. Ketika kita tidak meremehkan firman Tuhan. Hidup kita pasti akan menghasilkan buah. Jadi taat dulu. Selama kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menghasilkan buah yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus pokok anggur, kita carangnya, kita ranting-rantingnya. Jadi Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Buah yang diinginkan oleh Tuhan, buah yang baik. Sekali lagi, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Kamu akan berbuah, kamu akan berbuah, kamu akan berbuah banyak. Jadi carang, ya, ranting harus tetap melekat pada batang pokok anggur itu. Jadi kita sebagai murid Kristus kita diingatkan, kita harus tetap terhubung erat dengan Tuhan. Kita harus tetap hidup dekat dengan Tuhan. Agar rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Agar kita terus memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Ada makanan, ada perlindungan, ada energi yang baik dari pokok anggur itu. Tapi kalau ranting itu dipatahkan, ia akan cepat mati. Dan tidak akan menghasilkan buah. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Mengabaikan firman Tuhan. 2 minggu lalu saya sudah singgung. Ketika kita jarang berdoa. Ya, menutup bagian-bagian kehidupan kita dari hal-hal rohani, dari pimpinan Roh Kudus, ya. Kita seperti ranting yang patah. Ranting yang tidak nempel di pokok anggur itu. Dan kita tidak menghasilkan buah. Kita tidak berguna. Kita bisa bedakan kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan dengan kehidupan orang yang jauh dari Tuhan. Kita bisa lihat kehidupannya. Ketika dia ada di luar, ketika menyelesaikan masalah, seperti apa mereka menyelesaikan masalah. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Tapi ketika orang itu ada di luar Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Ketika menyelesaikan persoalan, dia akan memakai cara-cara dunia. Ya. Karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Akhirnya kehidupannya hancur. Bahkan kehidupannya juga bisa menghancurkan orang lain. Bagaimana bisa menghasilkan buah? Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus? Itulah kehidupan orang yang di luar Tuhan.
Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidupnya pasti akan menghasilkan buah. Ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika diperlakukan tidak baik, selalu ada pengampunan, selalu ada kasih di dalam hidupnya. Dan orang melihat. Baru kemarin dia berantem, oh hari ini udah baikan. Itu orang Kristen. Ya. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita, mengingatkan kita. Karena Yesus sudah memberikan jaminan ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun untuk menuntun kehidupan kita, mengingatkan kita, menginsapkan kita. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kita sedang memberikan tidak jarak kita itu makin jauh dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu, kita harus tetap bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sampai karena aktivitas yang banyak, karena kesibukan pekerjaan, kita mulai mengabaikan firman Tuhan. Kita menunda-nunda untuk dekat dengan Tuhan, menunda-nunda berdoa, menunda-nunda melayani Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dengan kehidupan seperti ini. Jadi syarat untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur itu. Kita harus melekat kepada Tuhan. Pasti kita menghasilkan buah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mau tunduk dengan prosesnya Tuhan. Saya sudah singgung 2 minggu lalu. Ya, banyak anak-anak Tuhan gak mau diproses oleh Tuhan. Ya, maunya berkatnya saja. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah. Orang akan melihat kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sudah menjadi berkat. Dan buah apa yang Tuhan harapkan dari kita? Banyak sekali dalam firman Tuhan. Ada buah pertobatan. Itu yang Tuhan harapkan. Buah pertobatan kita, ada buah karakter juga. Kita sudah hafal buah-buah roh. Itu adalah buah dari karakter kita. Ada kasih, ada pengampunan, ada kemurahan. Ya, ada enggak pada kita? Ya. Dan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita memproduksi buah-buah roh ini sebanyak mungkin. Ya, untuk kita bagikan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya dia bisa menikmati buah-buah roh ini. Supaya kehidupan mereka diubahkan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Supaya orang lain bisa lemah lembut yang tadinya enggak lemah lembut. Yang tadinya enggak bisa menguasai diri, dia menjadi orang yang mampu menguasai diri. Buah pelayanan. Ketika kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain, kita akan mudah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, saya bacakan Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada berkat bagi orang-orang percaya yang hidupnya berbuah bagi Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Doa dan kerinduan kita akan beroleh jawaban dari Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan. Ya, ada berkat
bagi kita. Jadi kita harus menjadi orang percaya yang menghasilkan buah. Karena Tuhan tidak menghendaki kita tidak berbuah. Yang kedua, karena Tuhan mengharapkan orang percaya selalu melekat kepada Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus akan dimuliakan dalam kehidupan kita bila kita berbuah. Kita sering mendengar atau kita sering berkata, kita harus senantiasa memuliakan Allah. Kita harus senantiasa menyenangkan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus. Kata-kata yang kita ucapkan memang bagus sekali. Manis kita dengar. Kita harus memuliakan nama Yesus, kita harus menyenangkan nama Tuhan. Namun perlu kita merenungkan Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Ya kita harus berbuah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti kita belum memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita selama kita bertobat, kita tidak pernah memberitakan kasih Tuhan. Kita tidak pernah mengalami perubahan hidup supaya orang lain juga mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita bukan murid Tuhan. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ya bulan Desember nanti ada yang mau dibaptis. Ya. Dan ketika saya mengajarkan baptisan, saya selalu ingatkan. Ketika kalian keluar, kenapa kolam baptisannya ada di depan? Hebat ya, gereja Ebenezer ini ada di depan. Ketika kita keluar dari kolam baptisan dan bertobat, di sini ada mimbar. Bukan berarti Bapak Ibu harus khotbah di sini, enggak, tapi ini mengingatkan kita bahwa kita harus melayani Tuhan. Ketika habis dibaptis kita harus melayani Tuhan, enggak bisa kita mengabaikan ini. Habis itu di sana ada bangku banyak. Tempat kita duduk beribadah. Kita tidak boleh mengabaikan yang namanya ibadah. Jadi ini mengingatkan kita Bapak Ibu, ya. Semuanya pasti dibaptis di sini. Ketika udah selesai dibaptis, ingat, lihat mimbar ini harus melayani. Lihat bangku-bangku itu. Harus duduk di situ setiap hari Minggu. Setiap persekutuan gereja. Itulah murid Tuhan yang sudah bertobat. Ya. Memang baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan itu hanya lambang kelahiran baru kita. Yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Yesus. Jadi mengingatkan kita yang sudah dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, kita harus melayani Tuhan. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 22, saya akan akhiri dengan Filipi 1:22 berkata seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini mengingatkan kepada kita. Berapa usia kita saat ini? Sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita saat ini? Coba kita renungkan. Apakah kita sudah memakai waktu atau anugerah Tuhan itu dengan baik?
Atau adakah waktu yang kita sia-siakan? Ini Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita tahu kehidupan Rasul Paulus. Dulu dia orang gak percaya kepada Tuhan. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Hidupnya berengsek. Mungkin kalau Rasul Paulus hidup saat ini di Tanjung Priok belum bertobat. Mungkin dia menjadi bandar narkoba. Mungkin setiap hari dia makan obat-obat yang gak baik itu. Mungkin dia juga ikut tawuran di rel kereta api sana. Mungkin dia juga ikut mabuk-mabukan. Mungkin dia juga ikut main judi. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Rasul Paulus. Memang Tuhan tidak mengasihi dosanya, Tuhan mengasihi Rasul Paulus dan Tuhan menangkap dia. Ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damsyik pada waktu itu. Kita lihat perubahan hidup Rasul Paulus. Dia mengalami pertobatan, mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan dia melayani Tuhan. Dia memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan dia memakai waktunya hanya untuk Tuhan. Untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ada buah dari pertobatannya. Ini namanya perubahan hidup. Kalau kita berkata saya sudah percaya Yesus, saya sudah bertobat, saya mengalami perubahan hidup. Tapi enggak ada buah. Berarti kita masih belum sungguh-sungguh. Kita rindu, kita mengalami pertobatan seperti Rasul Paulus. Luar biasa sekali dia. Perubahannya luar biasa. Jangan sampai hari-hari kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk diri sendiri. Ya. Kalau ada juga anak-anak Tuhan saat ini, ya, gak pernah berubah, katanya sudah dibaptis, katanya sudah bertobat, gak pernah berubah. Ya. Dinasehati gak pernah berubah, dinasehati malah marah-marah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Tinggal pilih sekarang. Mau dinasihati sama orang tua, dinasihati oleh firman Tuhan, dinasihati oleh sesama saudara seiman, atau Tuhan sendiri yang kita tunggu, Tuhan sendiri yang menasihati kita. Hati-hati loh. Tuhan, kalau kita memilih Tuhan yang menasihati kita secara langsung, enggak apa-apa. Itu jadi pilihan kita, tapi kita harus siap-siap. Karena teguran Tuhan yang nyata datangnya dari Tuhan, kita harus siap. Teguran Tuhan itu bisa banyak cara. Tuhan bisa menegur dengan sakit penyakit. Tuhan bisa negur dengan hal-hal yang buruk. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita menjalani kehidupan, kita mengalami hal yang buruk, sakit, itu tidak semuanya karena dosa kita. Tapi kalau kita sudah merasa saya dekat dengan Tuhan, hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan, kita mengalami penderitaan, kesusahan, hal-hal buruk, itu ujian iman bagi kita. Supaya kita makin banyak lagi menghasilkan buah bagi Tuhan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sadar hidup kita rusak, gak pernah berubah. Dan kita dinasihati oleh manusia, dinasihati oleh pelayan Tuhan, dinasihati oleh saudara-saudara seiman, kita gak mau berubah. Ada waktunya nanti Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita. Semuanya baik nasihat ini. Tinggal pilih. Mau dinasihati oleh Tuhan cara langsung? Atau cukup dengan nasihat saudara seiman saja? Kita sadar
oh saya salah, saya harus berubah. Atau kita masih nggak mau. Ya, kita tunggu nasihat disiplinnya Tuhan. Ketika lihat umat Israel, ya, Tuhan mengirimkan seorang pemimpin buat mereka. Ada Musa, ada Yosua, ada hakim-hakim banyak sekali. Tuhan memanggil mereka untuk apa? Untuk menasehati, untuk membawa umat Israel menjadi baik. Tetapi mereka tegak tengkuk, mereka enggak peduli dengan nasihat manusia. Tuhan sendiri menegur. Tuhan membuang umat Israel dalam pembuangan. Berapa tahun dibuang di sana? Ya. Sampai keturunan anak cucunya ada yang mati di dalam pembuangan, diserahkan sama bangsa-bangsa lain. Memang Tuhan itu mengasihi. Akhirnya mereka kembali dari pembuangan. Ya. Itu kita belajar dalam pelajaran KPW, kita lihat bagaimana Tuhan menegur langsung umat Israel. Tetapi Tuhan mengasihi. Jadi ketika Tuhan menegur kita dengan keras, jangan kita salahkan Tuhan juga. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Ya, hasil dari pilihan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup. Supaya kita menghasilkan buah yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu ini di setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya mendengar saja, tidak hanya membaca saja, tidak hanya merenungkan saja firman Tuhan, tapi kamu mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita respon firman Tuhan. Nyanyian pujian nomor 241, kehendak Tuhan laksanakan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tanah liat kau penjunan, tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, bentuklah aku sesukamu. Aku di kakimu, kehendak Tuhan laksanakan, kehendak Tuhan laksanakan. Tilik hatiku dan sucikan, tilik hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah, di hadirat-Mu ku berserah,
Tuhanku. Yesus Tuhanku, oh terimalah kehendak Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan, laksanakan. Tolonglah aku yang berbeban, tolonglah aku yang berbeban, sembuhkan Tuhan hati resah. Yesus menghibur, Maha Kuasa. Kehendak Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan, laksanakan. Jiwa ragaku kendalikan. Isilah aku oleh Roh-Mu, isilah aku oleh Roh-Mu. Yesuslah Yesus di hatiku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita terus berjuang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, sesuka hatinya Tuhan, siap diproses oleh Tuhan. Apapun bentuk cara Tuhan memproses kita, kita harus siap, kita harus menikmatinya dengan rendah hati. Karena ketika Tuhan membentuk kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita punya pengalaman rohani yang matang di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu menghasilkan buah, memproduksi buah yang baik, yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh meminta pimpinan yang dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita sungguh-sungguh berguna, bermanfaat bagi Tuhan. Biarlah makin hari kita terus menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan di siang hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama-sama, dan kami juga memberikan, mengembalikan berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat-berkat ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini sungguh-sungguh memberkati kami. Membawa kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur
buat kami yang melayani Tuhan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memampukan kami, memberikan hikmat, kemampuan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya pelayanan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat hari yang baru, buat minggu yang baru bagi kami. Dan kami datang kembali kepadamu, memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini ya Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami tidak sempurna. Dan terkadang dalam menjalani hari-hari kami sering kali tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sering kali menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin hidup kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami. Jikalau kami berlaku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami berguna di sepanjang minggu ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan kami. Dan kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik itu pekerjaan, usaha, dagangan, sekolah, studi, keluarga, dan bahkan pelayanan kami. Sekali lagi kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga teringat dengan saudara-saudara seiman kami yang saat ini tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan karena tubuh yang sakit, yang lemah. Biarlah Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang lemah. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak datang beribadah kepada Tuhan karena kemalasan mereka. Dan biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, supaya mereka kembali hidup dekat dengan Tuhan. Supaya di minggu depan mereka boleh beribadah bersama dengan kami, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, menibahkan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ibadah ini, panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita.
Cek. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Untuk hari Senin besok Bapak Ibu, kami diundang untuk hadir dalam kegiatan KPW yang akan diadakan di gereja. Yang akan bertugas memimpin acara Saudari Tasya, guru KPW Bapak Coki Situmorang. Kemudian diundang lagi di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah jam doa. Di gereja juga yang bertugas memimpin acara Ibu Astrid, renungan Ibu Eliati. Dan di hari Sabtu pagi jam 6 pagi sampai jam 7 ada ibadah doa fajar. Yang bertugas memimpin acara Saudara Doni, renungan Bapak Aritan. Sorenya jam 6 ada PKMB. Kegiatannya sharing, PIC-nya Saudari Fani, pemusiknya Saudara Christian. Silakan hadir kaum muda. Dan di minggu depan tanggal 22 September ada sekolah minggu jam 8:30 pagi yang bertugas membuka dan menutup masih Bu Rini. Dilanjutkan ibadah umum, Inspiration, keluarga Bapak Aritan. Pemimpin acara Bapak Coki Situmorang, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas. Doa syafaat Saudara Doni, pembawa persembahan Saudara Renard dan Saudara Karis. Doa persembahan Saudara Denis, pemusik Bapak Luki Serwarwora dan Saudara Elson Serwarwora. Nursery Bapak Aritan, penerima tamu Bapak Sarim, multimedia Saudara Nino, online service Saudara Christian. Diinformasikan hari ini setelah ibadah jam 1 kita ada latihan paduan suara. Silakan untuk hadir Bapak Ibu yang tergabung di anggota paduan suara. Demikian informasi kegiatan gereja. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.